Ketemu lagi di King Kuloba. Kayak di video kali ini ada Ibu Widya yang tidak percaya dengan tes DNA, yang Pak Dedi ya, tes DNA Pak Dedi ini Peggy Cianjur, dan dia saling membantah. Dan kalau ada punya dia data, boleh dia gabung sama Pak Dedi, Kang Deddy Mulyadi. Inilah videonya. Buat Kang Deddy Mulyadi, hasil kepentingan DNA itu nggak penting, Pak Deddy Mulyadi. Memang setelah tes DNA ini melahirkan serangan yang luar biasa pada saya. Seolah-olah saya melindungi anak Bupati Cirebon. Karena daftar 3 DPO belum kedapatan. Ciri-cirinya seperti apa? Yang jelas ciri-cirinya ada bekas anting. Dan salah satu anak yang sudah dioperasi lubang antingnya. Pak Deddy, untuk kepentingan apa Bapak Deddy Mulyadi DNA tersebut? 1. Saya melaksanakan ini dengan tulus dan ikhlas, tidak ada kepentingan apapun ya, apalagi kepentingan politik. 2. Janggalnya DNA Pak Deddy, umur yang namanya Elis itu jauh berbeda dengan saya. Saya aja kelahiran 70. Marahnya jangan sama saya, tanya saja sama lab yang membuat tes itu. Oleh Anda tanyakan bagaimana metodologinya, siapa yang melakukan analisisnya, bagaimana pertanggungjawabannya, silahkan. Tetapi kalau spekulasi Anda nanti tidak terbukti secara ilmiah, itu pihak genus itu bisa nuntut balik Anda loh. Hati-hati, karena ini menyangkut lembaga yang sudah memiliki nilai kapabilitas yang sangat tinggi. Jadi lembaga yang betul-betul memiliki otoritas. Ada sesuatu yang janggal. Kenapa? Kelahiran seorang Ibu Elis itu 1960. Yang sebenarnya istri Pak Cecep itu kelahiran 1960 itu yang mana? Pak Deddy Mulyadi, tolong jelaskan kepada publik. Nih ibunya. Nah, Bu buka maskernya, nanti disangka Ibu menutupi wajah lagi. Soalnya yang menjadi serangannya terhadap saya. Kalau Anda punya data, punya bukti, punya kemampuan untuk mengungkap kasus ini, tahu segala hal, ingat, ngomongnya jangan di media sosial. Ya, Pak Deddy Mulyadi, yang tadinya saya dukung Anda karena Anda blunder, belusukan kemana-mana. Jadi begini Pak Deddy Mulyadi. Mari bergabung bersama-sama dengan tim saya, tim Pradi, untuk saling melengkapi. Karena tidak mungkin kita menjerat seseorang dengan sebuah tuduhan kalau tanpa fakta. Dan faktanya itu harus kita sampaikan ke penyidik. Ya, kita sampaikan ke penyidik. Saya nunggu nih. Itu tidak dibutuhkan seandainya ya Pak Deddy Mulyadi ya. Kasus ini DNA ini untuk kepentingan penyidik, untuk sebagai saksi, karena dia belum dianggap sebagai saksi. Yuk bergabung, saya undang siapapun yang punya data yang dia belum dinyatakan saksi, belum dinyatakan pelaku. Atas dasar apa Bapak Deddy Mulyadi, kepentingan apa DNA ini? Dan janggalnya yang namanya DNA Bapak Mulyadi, sejenius-jenius orang membuat DNA ini Pak Deddy Mulyadi ya, tidak dengan tahun kelahiran. Jangan bilang kalau salah ketik. Jangan bilang kalau salah ketik ya Pak Deddy Mulyadi. Punya fakta, yang punya kemampuan intelijen yang sangat tinggi, bergabung dengan Feradi untuk bersama-sama mempidanakan siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Termasuk saya katakan, mau ada tes DNA terbukti anak Pak Cep atau bukan, kalau Peggy Setiawan Cianjur ini ada indikasi keterlibatan dalam pembunuhan, keterlibatan dalam pemerkosaan, segera Anda laporkan
ke polisi. Enggak aja kasus ini diambil oleh Mabes Polri. Kenapa? Anda punya data, dengan saya lapornya, ya kan? Dengan saya lapornya, kita lapor ke Polda atau kita lapor ke Mabes Polri. Saya akan mendampingi saudara apabila saudara punya data keterlibatan saudara Peggy Setiawan, anaknya Pak Cecep Setiawan dari Cianjur dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Saya akan mendampingi. Sebenarnya sosok dua orang ini, Ibu Widya dan Kang Deddy, sama-sama berjuang, cuman beda jalur. Bu Widya dengan versinya sendiri, Pak Deddy dengan versinya sendiri. Dan setelah Liga Akbar mencabut laporannya, kesaksiannya di BHP waktu tahun 2016, sekarang ada satu lagi yang mencabut, ya ini akan mencabut BHP yang dulu, yang temannya si Aep, si Dede. Sekarang prokesnya Pak Deddy, Kang Deddy Mulyadi udah ungkapin, membongkar bahwa kesaksian dulu dia diarahkan sama Aep. Nah, sekarang semakin terang ya kasusnya, sudah semakin mengerucut. Jadi tonton aja lah videonya ini. Kamu posisi di mana waktu Posisi itu? di rumah. Di rumah. Di rumah. Rumah yang di mana? Di rumah yang di Cirebon, Pak, di Tangkil. Oh, yang di kabupaten itu, yang di Tangkil. Iya, yang di Tangkil. Ditelepon. Ditelepon sama Aep. Ditelepon sama Iya, Aep. Aep udah diantar. punya telepon. Udah punya. Nomornya masih ingat nggak sama sekarang? Enggak Nggak ingat tahu. sama sekarang. Oke, yang jelas waktu Yang itu jelas Aep nelpon. punya nelpon. Nelpon Teleponnya saya. gimana? Dek, anterin saya yuk ke Polsek katanya. Mau ngapain, Aep? Ya udah anterin aja katanya. Mm-mm. Anterin, ya udah anterin, saya anterin ke dalam. Setelah di dalam, ya di luar, sebelum masuk ke BAP, di luar kan ada saya, Aep sama Rudiana. Heeh. Nah, cuman saya tanya ke Aep, mau ngapain di sini, Oh, kata saya. di telepon diajakin ke Polres. Diajakin Di teleponnya ke Polres. malam. Malam, jam sekitar jam 7, setengah 7 lah, Pak. Jam itu juga kamu jalan? Iya, jalan, Pak. Langsung? Iya, saya kan mikirnya kan Aep kan nggak tahu daerah, nggak terlalu apal daerah Cirebon, Pak. Heeh. Kan orang rantau kan mikirnya. Ya saya antar ke sana, Oh, langsung dia minta diantar ke Polres. minta diantar ke Polres. Oh, dia bilangnya minta diantar ke Polres. Iya, minta diantar dulu ke Polres. Bos, setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya, saya tanya Aep mau ngapain ke sini? Heeh. Ini buat jadi saksi. Saksi apa, kata saya? Mm-mm. Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana, kata saya. Lah saya bilang sama Aep, kan kita nggak tahu apa-apa, kata saya. Mm-mm. Kenapa jadi saksi? Udah, ntar ikutin aja, kata. Ikutin, saya diarahin. Oke, kamu diminta oleh Aep jadi saksi. Iya, Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi. diminta jadi saksi. Aep yang ngomong ke kamu. Ya, Aep sama Pak Rudiana juga ngomong. Oh, Aep dan Parudiana. Iya. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Aep dan Parudiana sudah diskusi dong. Kemungkinan, Pak. Soalnya kan Kan yang- Aep minta kamu diantar. Iya. Diantarlah sama kamu. Tetapi datang ke situ seperti sudah ada koneksi pembicaraan antara Aep dan Parudiana. Ya, soalnya kan yang sering komunikasi sama, maksudnya sama yang kenal sama pihak kepolisian kan Aep, Pak, bukan saya, Pak. Oh. Jadi sudah ada Aep dan Parudiana ngomong, kamu jadi saksi. Ya, saya tahu Pak Rudiana pun pas setelah di polsek itu. Oh, jadi Aep sudah kenal Parudiana dong kalau gitu. Kurang tahu, Kak, kalau misalkan kenal sama Sebelumnya Pak Rudiana. ya. Kalau kenal sampai yang polisi yang sering nyuci mah emang saya tahu sering kenal dia. Kalau ke situ kan ngobrol kadang sama Aep kan bercanda, maksudnya nyuci nganter motor gitu, nganter motor ke rumahnya, tukeran motor. Oke, Nah, kita kalau sudah nyuci. dengar penjelasan itu. Parudiana suka nyuci motor atau mobil di situ? Enggak lah, enggak pernah, saya enggak pernah Ya, lihat. hanya stafnya itu kan? Hanya stafnya Oke. Kemudian apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi? Saya bingung, Pak. Saya bingung, saya bilang, apa ini nggak keberatan, kata saya. Kata dia, ya udah ngikutin aja, katanya. Ya saya dalam hati ya sebenarnya saya pengen, Pak, nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ, cuman saya udah di dalam, saya bisa apa maksudnya. Sudah di dalam kan Iya. kamu bukan terposisi terdakwa, bukan Iya. posisi tersangka. Cuman saya bingung, serba bingung, saya takut, ada rasa takut, ada Ada kan rasa saya takut. kan istilahnya nggak ngerti hukum, Pak.
Oke. Nggak ngerti hukum, kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu gimana? Nah ya itu makanya Pak, saya makanya ungkapin di sini ya karena saya mikirnya bahwa saya nggak pernah tahu peristiwa itu sama sekali. Oke, kamu diminta jadi saksi, ya kan? Diminta jadi saksi oleh Parudiana dan Aep. Setelah itu kamu masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan Pak, Setelah masuk ke ruangan, di BAP Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu Pak, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak, melempar batu, bawa bambu, nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu Pak. Siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomongin itu kan pertama Aib ngasih tahu Pak. Oh, yang Aib, ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aib sama Rudiana ngasih tahu ke saya Pak. Dua-duanya. Aib dan Rudiana Iya, mengasih tahu, ngasih mengarahkan kamu agar mengakui, melihat Iya. ada anak-anak yang lewat, Iya. Ada dilemparin dilemparin batu, pakai bambu, Pakai bambu. dan itu diarahin. oleh Aib dan Rudiana. Iya. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak Pak, 100% saya benar. Berani nanti bersaksi di baris Berani krim? saya Pak bersaksi di baris krim. Kamu tahu nggak, dari kesaksian itu hari ini 7 orang pidananya sumur. Tahu Pak. Sebenarnya juga dari kemarin pas viral ya saya pengen Pak keluar media berkata jujur. Cuman saya berpikir panjang Pak. Saya keluar dengan sendirian, saya bisa apa? Nggak Kamu ada tahu nggak pendamping. bahwa kesaksian kamu itu melahirkan derita yang luar biasa? Tahu Pak. Kamu merasa dosa? Merasa sebenarnya ya saya sebenarnya hati kecil saya merasa dosa Pak. Ya kalau ada di posisi keluarga saya ya mungkin saya juga ya mungkin keluarga saya juga ngerasa tersiksa Pak. Kemudian kamu masuk ke ruangan. Kemudian di BAP ditanya gini, Ditanya, ya kamu nongkrong di warung? Ya saya bilang nongkrong di warung. sesuai skenario itu. Sesuai skenario itu. Yang BAP-nya anak buah Parudiana. Iya. Bukan Pak, ada lagi Pak penyidik yang BAP-nya mah, ada lagi Pak. Dari Serse. Dari Serse. Jadi beda, bukan penyidik dari Sat Narkoba. Bukan. Jadi yang BAP-nya adalah penyidik dari Serse. Anak-anak itu sudah ditahan di situ. Saya nggak tahu Pak soalnya yang sebelum masuk itu Pak dikasih tahu kan nongkrong di warung. Nongkrong ada di warung. Jadi lem- kamu mengikuti alur cerita yang dari- sudah dibuat oleh Parudiana dan Aep. Iya. Nah, kemudian dari seluruh alur berapa lama kamu di BAP? Kurang lebih 1,5 jam ada 1 jam. 1,5 jam di BAP. Satu Dari jam. jam berapa itu? Dari berangkat seingat saya mah jam 6:30 lah Pak. Oh, dari Dari jam rumah 6:30? 7:30 jam 7 lah. Selesai ya jam 9, setengah 9, jam 9, setengah 9. Depan ya, masih ganek. Selesai masih ganek. Selesai Jam 9, setengah 9. jam 9 setengah 9. Apa yang didapat kamu membuat kesaksian palsu, membuat orang lain menderita seumur hidup, dan mungkin bisa saja waktu itu kalau apes vonisnya adalah pidana mati, 7 orang dipidana mati. Apa yang kamu dapat? Penyesalan mungkin Pak. Kamu dikasih upah? Enggak Pak. Sama sekali. nggak Sama dikasih- sekali kamu sama dikasih sekali upah? nggak dikasih upah. Nggak dikasih upah apa-apa? Enggak pernah Sama saya sekali? dikasih upah. Nggak. Nggak dikasih upah apa-apa? Enggak pernah sama sekali dikasih upah apa-apa. Terus setelah itu kamu pulang? Pulang Pak. Ya terus saya tanya sama Aib juga Pak. Heeh. Di luar pas sudah setelah kejadian itu kan saya pulang ke rumah kan. Besoknya saya tanya ke Aib, kenapa sih Aib malah beri kesaksian kayak gini kata saya. Kan bakal berat ke depannya saya bilang kayak gitu. Kata dia, udah biarin katanya. Ya dia juga katanya pernah bilang ke saya ya, saya ingat saya pernah bilang ke saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya. Oke. Jadi Aep dendam, melakukan itu dendam, memfitnah dan membuat orang Iya. Pernah penjara seumur hidup bilang karena gitu. dendam. Karena bilang dendam. Dan kemudian dendam itu membawa kamu
Iya. Kamu tahu mereka di penjara seumur hidup? Tahu Pak, dengar beritanya tahu. Kamu kenapa nggak datang ke pengadilan waktu Ya karena saya sidang? takut Pak. Karena takut ya emang tidak tahu peristiwa itu Pak. Karena takut di sidang di pengadilannya kamu ketahuan bohongnya. Iya. Setelah peristiwa itu mereka mendapat vonis. Kamu 8 tahun merasa terhantui nggak? Ya sebenarnya ada kepikiran Pak, merasa terhantui Pak. Merasa terhantui? Merasa bersalah. Cuman bingung. Saya bingung saya mau jujur sama siapa, mau keluar ke media. Dari kemarin juga sebenarnya dari 3 bulan kemarin teteh saya udah bilang Pak, ngubungin Pak Dedi aja tadi gimana katanya. Nah, cuman saya berpikir lagi Pak, aduh saya kalau misalkan saya keluar saya bakal berhenti kerja, keluarga sama anak saya butuh makan mungkin Pak. Makanya saya berpikir terus, setiap hari saya berpikir Pak, setiap malam susah tidur Pak. Jam 3 malam tidur, jam 2 malam baru tidur. Saya berpikir terus Pak. Setelah saya berpikir, ya lama-kelamaan saya ngambil keputusan Pak. Ya tekad saya bulat, mental saya harus kuat, ya saya keluar. Kenapa kamu menghubungi saya keluargamu? Ya dari saya kan rundingan juga Pak, dari pihak keluarga Pak. Saya rundingan dulu, katanya udah ke Pak Dedi aja satu-satunya jalan. Soalnya mau kemana lagi Pak? Saya bayar pengacara pun nggak akan mampu. Kamu tahu nggak kita sudah lapor ke Bareskrim? Tahu Pak beritanya. Kamu tahu nggak dalam minggu ini kita akan gelar perkara dan kamu jadi tersangka? Tahu. Ketika jadi tersangka mereka bebas, kamu di penjara. Pasti. Oke. Kamu pernah dengar nggak cerita dari Aep, Pina dan Eki itu meninggal karena? Nggak pernah Pak. Nggak pernah. Soalnya dari setelah kejadian kesaksian itu kurang lebih satu minggu saya keluar kerja itu Pak. Ya kan gini loh, kan ini yang ditangkap. Kan ini sudah bukan lagi dugaan. Kamu ngomong saksi kamu palsu nggak? Palsu Pak. Saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aep sama Pak Rudiana keterangan. Orang tuh terbebas ya. Saya ingin mereka yang tidak bersalah, yang pernah mengalami penyiksaan, yang mengalami derita bertahun-tahun, itu segera mereka terbebas karena mereka bukan orang berdosa ya. Kamu jahat Aep. Kamu jahat Aep. Kamu jahat. Jahat kamu Aep. Dan si Dede juga itu udah klarifikasi ya, udah meminta maaf ke 8 terpidana. Dia menyesal dengan perbuatannya. Kasihan ya guys, dia 8 tahun dari penjara nggak berbuat ya, di korban fitnah. Ya lebih baik jalan nemuin saya untuk agar Cari jalan keluar. cari jalan keluar. Ini kan harus cari jalan keluar. Kepentingan kita cuma satu loh, bukan menjarain kamu. Kepentingan kita ini bebasin 7 terpidana. Gitu loh. Kepentingan kan yang penting kamu udah jujur, sekarang terbuka. Nah, kemudian yang berikutnya, kamu siap nanti kita siapin pengacara, kamu berikan surat pernyataan mencabut pernyataan. Nanti kan harus dilihat BAP kamu dulu ya. Kan BAP kamu nanti harus dilihat kan. Nanti tim kuasa hukum Peradi punya BAP. Apa yang kamu tanyakan berarti dari seluruh BAP yang ada di situ, kamu harus menyatakan mencabut pernyataan itu. Siap. Dan selanjutnya menyatakan bahwa peristiwa pelemparan itu tidak ada dan menyatakan kesaksian kamu bohong. Sekarang udah tenang, udah lega. Tenang lega Pak. Dengan tentu konsekuensi resiko hukum, kamu udah siap. Udah siap Pak, semua udah siap. Udah konsekuensi resiko hukum sudah siap. Sudah Seapes-apesnya jadi tersangka, seapes-apesnya kamu jadi terpidana, kamu siap. Siap Pak. Pokoknya sebelum saya keluar juga saya udah kuatin mental saya, fisik saya udah kuatin. Sudah kuatin.
Kemudian kamu minta maaf ya sama orang yang pernah kamu fitnah. Kamu minta maaf Kamu ngomong. buat 8 terpidana yang kemarin sudah divonis. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Cuman sebenarnya dari hati kecil saya tidak mau melakukan ini. Cuman karena saya takut dan saya terpaksa melakukan ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya buat 8 terpidana yang sudah dipenjara. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya buat Oke guys, jadi menurut kalian gimana guys ini ending kasus ini guys? Siapa dalangnya? Dan tadi nggak ada kejadian yang diceritakan dulu ya kan? Nggak ada pelemparan, nggak ada apa, anak-anak nggak pada nongkrong di situ. Terus belum komentar bakalan bagaimana endingnya drama kasus Pinat Cirebon. Oke, saya King Kulba pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam King Kulba.